Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Rizky Batia, NIM 180321100163. Di sini saya dari kelas D, dan di sini juga saya akan menyampaikan bahwasannya saya mengambil komoditas jagung untuk tugas UAS di manajemen produksi agribisnis. Langsung saja ke bagaimana saya mengambil komoditas jagung tersebut. Di sini Kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang tergolong mempunyai potensi penghasil jagung yang cukup tinggi. Terbukti pada tahun 2017, Kabupaten Bangkalan mampu menghasilkan jagung sebesar 269.528 ton per tahunnya. Dan besar produksi jagung ke depan kemungkinan akan meningkat karena masih banyak lahan kosong di Bangkalan. Itu juga tergolong luas, dan hal ini membuat komoditas jagung termasuk komoditas unggulan di Kabupaten Bangkalan. Di sini alasan saya memilih komoditas jagung yaitu karena komoditas jagung itu unggul di Kabupaten Bangkalan dan menjadikan inovasi UMKM untuk mengolah jagung di Kabupaten Bangkalan ini menjadi makanan-makanan yang memiliki nilai ekonomis. Contohnya saja seperti jesuke, dan juga bisa menjadikan tepung dan juga bubur jagung. Dan juga dalam proses produksinya pun dapat menghasilkan output yang banyak, serta cara pengolahannya pun tidaklah terlalu rumit. Untuk di manajemen mutu produknya di sini ada 4, yaitu pertama di performan itu yaitu kinerja, dan di sini saya memakai pelayanan yang diberikan oleh kami yaitu dengan melayani konsumen dengan baik, berbicara dengan sopan supaya membuat konsumen itu senang. Nah, untuk durability, untuk ketahanan produk dari jasuke dan bubur jagung tersebut itu sekitar 1 hari, dan untuk tepung jagungnya itu bisa bertahan sampai 1 hingga 2 tahun. Nah, untuk estetikanya sendiri itu dalam proses pengemasannya dalam jasuke dan bubur jagung itu menggunakan wadah seperti mangkok dengan warna yang cerah, yaitu seperti styrofoam, diberikan styrofoam dan berbentuknya seperti mangkok, dan warnanya itu mengambil warna cerah. Supaya apa? Supaya konsumen itu lebih tertarik terhadap produk kami. Nah, untuk survivability atau penanganan keluhan, di sini kami itu menangani keluhan dari konsumen itu dari UMKM kami itu ada customer service-nya. Itu ketika konsumen itu mengalami keluhan itu bisa kontak person ke kami seperti itu. Dan untuk manajemen mutu produknya yang kedua itu ada biaya prevention atau biaya pencegahan. Nah, di sini biaya pencegahan yang dikeluarkan oleh perusahaan kami atau UMKM kami itu agar tidak mengalami kerugian, antara lain biaya program pelatihan untuk SDM pada UMKM kami itu meliputi biaya pengembangan program pelatihan, biaya penggunaan fasilitas, biaya pengadaan bahan baku, dan lain-lain. Nah, untuk biaya perencanaan dalam memulai suatu bisnis itu meliputi biaya bahan baku, biaya peralatan, biaya penyusutan, dan biaya tenaga kerja atau gaji dari si pekerja. Dan untuk biaya desain dalam kemasan kami itu menggunakan jasa desainer yang dalam tanda kutip profesional untuk pembuatan desain kemasan produk dari kami. Nah, untuk biaya proses dan biaya promosi itu meliputi biaya periklanan, dan pada biaya periklanan ini kami fokus ke media elektronik dan juga cetak seperti itu. Dan yang selanjutnya biaya apresial atau biaya penilaian. Nah, di sini biaya inspeksi untuk atau standar kualitas produk dengan melakukan pengujian terhadap produk di sini supaya memenuhi standar atau terdapat produk yang cacat. Nah, untuk biaya peralatan uji meliputi
itu biaya peralatan uji itu meliputi pengujian terhadap pembuatan suatu produk dan peralatan-peralatan yang dipakai untuk proses pembuatannya seperti itu. Dan selanjutnya itu ke operator. Operator yaitu meliputi pengujian terhadap operator yang akan menjalankan mesin di UMKM kami seperti itu. Dan untuk selanjutnya ke manajemen persediaan. Di sini tujuan utama UMKM kami itu melakukan manajemen persediaan adalah untuk mempermudah jalannya operasional pada suatu UMKM untuk meliputi produksi dan penjualan jasuke, tepung jagung dan bubur jagung. Nah, di sini maka kami akan mengambil komoditas hasil panen dari jagung itu yang unggulan, supaya yang unggulan dari daerah Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan melakukan mitra terhadap petani dengan tujuan supaya saling menguntungkan, karena petani juga akan mendapatkan harga penjualan yang wajar dan edukasi mengenai cara memperoleh hasil panen yang baik atau yang unggul. Dan di sini juga kami sendiri akan mendapatkan bahan baku yang diperlukan untuk menjalankan UMKM kami, juga bahan bakunya itu kualitasnya yang baik seperti itu. Nah, untuk manajemen persediaannya dilanjutkan untuk economic ordering quantity atau EOQ. Jadi EOQ sendiri di dalam rumusnya itu pakai 2 kali F kali S dan per C kali P, dan F sama dengan 150, S sama dengan 10.000 per kilo atau 10 ton, dan C 0,15, P sama dengan 5.000. Nah, untuk keterangannya sendiri itu adalah F itu dengan biaya tetap, S tentang penjualan tahunan, C itu biaya penyimpanan, dan P itu dari hasil beli per unit dari produk kami seperti itu. Dan lanjut ke manajemen persediaan, itu kuantitas pesanan yang optimal agar biaya persediaannya itu mencapai titik terendah seperti itu. Nah, total biaya persediaannya dalam biaya penyimpanan itu C kali P buka kurung Q per 2 tutup kurung. Nah, di sini juga lanjut ke 0,15 kali 5.000 kali buka kurung 63,2 per 2 tutup kurung. Dan di sini sama dengan 750 kali 31,6. Dan hasilnya itu 23.700. Itu untuk biaya penyimpanan dari biaya persediaan seperti itu. Dan untuk biaya pemesanannya itu F kali F buka kurung S per Q tutup kurung sama dengan 150 kali 10.000 per 63,2 tutup kurung sama dengan 150 kali 158,2 sama dengan 23.730 rupiah untuk biaya pemasarannya sendiri seperti itu. Nah, untuk perhitungan TIC total biaya persediaan, TIC itu adalah sama dengan biaya penyimpanan tambah biaya pemasaran seperti itu, dan tambah lagi biaya safety stock yang sama dengan, kalau misalnya di biaya safety stocknya sendiri itu C kali P safety stock dan sama dengan 0,15 kali 5.000 kali 5 kg sama dengan 3.750 rupiah untuk biaya safety stocknya gitu seperti itu. Dan untuk perhitungannya itu, dan dari biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya safety stock itu sama dengan 23.700 tambah 23.730 ditambah 3.750 yang disitu sama dengan 51.180 rupiah. Dan untuk manajemen persediaannya sendiri yang dilanjutkan ke perhitungan reorder point itu adalah pemesanan dalam 1 tahun yang diantaranya itu 10.000 dibagi 63 kurangi 158,7 sama dengan 150 kali dalam pemesanan seperti itu. Dan tingkat pemakaian per hari atau tingkat penggunaan itu 10.000 dibagi 360 atau dalam 1 tahunnya itu sama dengan 27,4
sama dengan 27 kg seperti itu. Dan jika dilakukan per minggu sama dengan 52 minggu dibagi 159 kali, dan disitu sama dengan 0,327 seperti itu. Dan dilanjutkan ketika itu dipakai per harinya itu sama dengan 0,327 dikali per 7 hari sama dengan 2.289.000. Dan jika dipakai dalam per jamnya itu memerlukan sama dengan 2.289 dikali 24 jam sama dengan 50,9 jam sama dengan 55 jam dan sama dengan 2 hari 7 jam seperti itu. Dan jika tiap 2 hari 7 jam sekali suatu UMKM kami itu melakukan reorder point seperti itu. Dan untuk manajemen pemeliharaannya atau maintenance itu bentuk pemeliharaan dari UMKM kami, itu bentuk pemeliharaan yang kami gunakan adalah pemeliharaan secara terencana, yaitu melakukan perawatan sesuai dengan rencana yang telah UMKM kami buat. Di situ meliputi pemeliharaan pencegahan dengan memperbaiki masalah-masalah kecil pada mesin olahan seperti melakukan pelumasan dan penyetelan, dan juga pemeliharaan prediktif. Di sini dari kami itu melakukan pengecekan peralatan produksi secara berkala dan atau juga terjadwal seperti itu. Apabila terdapat kerusakan pada mesin kami seperti percetakan atau mesin packing, sehingga dapat mengetahui kerusakannya seperti itu. Dan untuk manfaat menerapkan pemeliharaan secara terencana ini itu meliputi ada 3 poin, seperti fasilitas peralatan operasional dapat terjamin dengan aman dan siap untuk digunakan. Dan yang kedua, dapat memperpanjang kegunaan terhadap mesin untuk produksi seperti itu. Dan yang ketiga itu untuk menjamin tenaga kerja atau operator yang menjalankan mesin tersebut seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.